Pada tahun politik seperti ini, kita tak bisa menghindar dari hingar-bingar konten kampanye politik. Setiap zaman membawa konteks kampanye yang khas, seperti tahun 2019 yang dikenal sebagai pemilu medsos. Dan kini, kita menghadapi pemilu AI yang membuka lembaran baru dalam dunia political marketing. Kenangan akan pemilu medsos pada tahun 2019 akan membawa kita ke petualangan baru dengan pemilu AI. Dalam pandangan politik, tentu saja penggunaan AI terdapat beragam kontroversi. Salah satunya adalah terkait etika, karena etika menjadi pijakan untuk menjaga integritas dan juga kredibilitas selama masa kampanye politik. Lantas, apa saja isu etika yang sering muncul seiring dengan maraknya penggunaan AI dalam strategi masa kampanye politik? Kita kupas tuntas. Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence diyakini bakal memegang peranan penting pada pemilu 2024. Khususnya pada saat pelaksanaan kampanye, kehadiran AI dapat dimanfaatkan untuk mengetahui demografi, tren, yang bisa membuat kampanye menjadi lebih spesifik bagi para calon legislatif ataupun presiden. Bahkan, AI dinilai dapat berperan menaikkan engagement pemilih. Di Amerika Serikat, seiring proses pemilihan presiden 2024 yang semakin dekat, beberapa kandidat sudah menggunakan artificial intelligence untuk membuat video kampanye. Beberapa di antaranya mengaburkan batas antara apa yang nyata dan apa yang tidak. This morning, an emboldened China invades Taiwan. Financial markets are in free fall as 500 regional banks have shuttered their doors. Sebuah video yang diunggah di laman YouTube oleh Republican National Committee sangat menarik perhatian karena dalam pembuatannya melibatkan bantuan kecerdasan buatan. Video tersebut menggunakan gambar yang disempurnakan oleh AI untuk menggambarkan berbagai adegan dramatis, mulai dari ledakan di Taiwan, imigran yang melewati perbatasan selatan Amerika Serikat, hingga San Francisco yang dipenuhi kejahatan, lengkap dengan tank-tank melintasi jalanan kota. Yang menarik, keseluruhan visualisasi ini ternyata hanya sebatas imajinasi dan tidak mencerminkan realitas sebenarnya. Sebuah video lain menampilkan suara mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebarkan oleh organisasi Backdown Committee. When she fell behind, I endorsed her, did big rallies, and she won. Now she wants to remain neutral. I don't invite her to events. Belakangan, diketahui bahwa pernyataan mantan presiden tersebut diambil dari postingan media sosialnya dan suaranya dihasilkan oleh AI. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta para raksasa teknologi memberikan batasan terhadap kecerdasan buatan guna menghindari resiko serangan cyber hingga penipuan. Memang kekhawatiran terhadap AI cukup beralasan, terutama mendekati pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun depan. Senator Amerika Serikat Amy Klobuchar juga menyerukan tindakan serupa di tingkat federal. Pada Oktober 2023, ia berbicara kepada raksasa media sosial Meta dan X, meminta agar mereka untuk mengklarifikasi bagaimana mereka akan mengatur promosi kampanye politik yang dihasilkan oleh AI di platform masing-masing. Sedikit keributan dan tensi tinggi juga terjadi. Bahkan ada yang mulai saling serang dengan black campaign menggunakan kecerdasan buatan. Untuk mengatasi dan mencegah dampak yang negatif dan serius dari kecerdasan buatan tersebut, akhirnya Parlemen Amerika Serikat dan juga perusahaan raksasa Amerika Serikat membuat peraturan baru untuk iklan kampanye politik menggunakan kecerdasan buatan. Pada 6 November 2023 lalu, raksasa media sosial Meta akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk menghadang penggunaan fungsi-fungsi AI generatif dalam kampanye politik. Lebih lanjut juga Meta mewajibkan untuk penggunaan label pada iklan kampanye politik yang mengandung unsur AI. Dunia politik semakin dipenuhi warna-warni teknologi kecerdasan buatan, dan Indonesia tidak ketinggalan. Beberapa paslon sudah mulai menggunakan teknologi AI untuk iklan kampanye mereka. Namun sayangnya, baru saja kita memulai babak baru perkembangan teknologi AI dalam dunia politik, Tim Advokasi Peduli Pemilu atau TAPP mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Dalam gugatan ini, salah satunya tentang ketiadaan larangan penggunaan artificial intelligence dalam kampanye. Hal tersebut imbas dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, di mana jumlah isu hoax yang beredar mengenai pemilu 2024 meningkat hampir 10 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagai tindak lanjut, akhirnya Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi menerbitkan aturan etika tentang kecerdasan buatan tanpa memuat sanksi bagi pelanggarnya. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial yang resmi diterbitkan pada 21 Desember 2023. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menjelaskan, edaran tersebut memuat 3 kebijakan, yakni nilai etika, pelaksanaan nilai etika, dan tanggung jawab dalam pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, yang diharapkan dapat menjadi pedoman kepada masyarakat pengguna AI terkait dengan akuntabilitas, demokratis, transparansi, dan berpusat kepada kemanusiaan. Dalam konteks pemilu, penyalahgunaan AI bisa menimbulkan ancaman terkait kampanye hitam hingga deepfakes. Yang namanya etika itu tidak memaksa secara hukum, tidak mengikat, karena itu bentuknya adalah surat edaran, bentuknya adalah imbauan. Dan etika itu biasanya tidak berlaku universal, tidak berlaku kepada semua orang. Tidak ada prinsip equality before the ethics ya begitu. Yang ada kan equality before the law. Nah, ini etika hanya semacam code of conduct. Jadi panduan perilaku dalam menggunakan AI. Nah, nanti bila ada penyalahgunaan AI, kita punya beberapa aturan, beberapa regulasi, misalnya Undang-Undang ITE, ya Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang PDP misalnya, itu bisa juga kita pakai untuk katakanlah menjatuhkan sanksi pidana ya kepada pelaku penyalahgunaan AI. Sementara itu, Founder and Chairman of the Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja menyambut positif surat edaran tersebut sebagai upaya mengantisipasi penyalahgunaan AI. Menurutnya, perkembangan teknologi yang cepat namun tidak diimbangi dengan regulasi yang kuat dapat membuat ancaman persoalan AI yang sulit diatasi. Ini terjadi di Amerika. Bahkan di Amerika sendiri, tadi kalau kita pakai studi kasus di Amerika, ini kan sudah terjadi berkali-kali ya, dari berapa kali pemilu di sana ya. Bahkan sekarang sudah ada beberapa negara bagian yang punya bill atau act atau aturan etika ya, tapi tidak semuanya berhasil gitu. Nah, ini juga perlu jadi pelajaran kita, kira-kira kita mau kemana. Dan masyarakat kita terus terang aja, kita ini konsumen ya, kita bukan ahli teknologi ya, kita cuma tahunya pakai aja ya, istilah satu tekan tombol mikirnya belakangan. Nah, sehingga ini perlu juga kita didik masyarakat kita untuk paham benar ya literasi digitalnya terkait dengan teknologi. Yang kita dorong masyarakat kita pakai teknologi ya, kayak jadi kita semua jadi salesman, semua suruh pakai teknologi, tapi masyarakat nggak dididik. Akhirnya apa? Kita akan memiliki masyarakat yang mungkin gagal paham. Maka dari itu, dalam menghadapi gelombang penyebaran informasi palsu jelang pemilihan umum dan juga pemilihan presiden 2024, masyarakat diharapkan memiliki sikap kritis dan juga bijak dalam penyebaran dan juga penerimaan informasi agar tidak menimbulkan berbagai polemik. Dari Jakarta, saya Serliana Salsabila bersama juru kamera Muhammad Iqbal, tim liputan CNBC Indonesia.